Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, ikhwan wa akhwati fillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, Allah sang Malikul Muluk, Allah raja di raja, Allah yang merajai alam semesta ini, Allah Muqallibal Qulub, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Bahkan hati manusia berada di sela-sela jari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah bagi Allah membolak-balikkan hati manusia. Salawat dan salam untuk habibina wa qurrata a'yunina Muhammad ibni Abdullah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau dinobatkan oleh orang kafir, seorang profesor kafir, Michael Jahar, sebagai 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau dinobatkan pada nomor satunya. Baiklah, tanpa memperpanjang muqaddimah ikhwan wa akhwati fillah, saya di sini tidak untuk berceramah, hanya sedikit memberikan sharing atau tausiah antara kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Judul tausiah kita pada kali ini adalah ada apa dengan corona? Ada apa dengan corona? Ikhwan wa akhwati fillah, telah berubah pola dan tata cara beribadah kita kali ini. Kita harus sadar, Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan yang lalu, kawan. Dulu kita bertadarus bersama, buka bersama. Masya Allah, semua kegiatan sosialisasi kita lakukan secara bersama. Namun lihat pada tahun sekarang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang melatar belakangi semua ini? Apakah Tuhan mulai marah? Apakah Allah Subhanahu wa taala mulai murka? Mudah bagi Allah menghancurkan alam semesta. Bukankah Allah yang menciptakannya? Dan mudah bagi Allah, kecil bagi Allah alam semesta ini, mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Kita perlu mengetahui apa penyebab dari semua ini, kaum muslimin. Allah sendiri menjawab dalam surat cintanya Al-Quran. Quran surah 11 Hud ayat 117. Sekarang silakan cek itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Jika dan tidaklah Allah menghancurkan suatu negeri, suatu kampung, selagi di dalam kampung tersebut ada penduduknya yang melakukan perbaikan-perbaikan. Itu artinya apa? Lihat, kita putar balikkan fakta dalam ayat ini. Jadi di Indonesia ini telah banyak orang yang tidak melakukan perbaikan, telah banyak orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Zahara fasadu fil ardi fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah jelas kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Itulah kaum muslimin rahimanirrahmakumullah. Di Indonesia ini, maaf saya sebut TikTok, buatan Yahudi dan Nasrani, ya kan? Dengan leluasannya TikTok mengumbar aurat akhwat. TikTok itu membenarkan pesan Nabi, karena kata Nabi yang banyak di neraka itu nantinya wanita. Dan TikTok telah membenarkan hal itu. Bukankah yang leluasa mengumbar aurat di Indonesia ini sekarang adalah akhwat atau perempuan? Itu perlu kita renungkan, kaum muslimin rahimakumullah. Itu tadi dari segi latar belakang. Apakah hanya itu? Tidaklah. Al-Quran surah 8 Al-Anfal ayat yang ke-25,
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzi zalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antaramu. Ini maksudnya apa? Pandemi corona ini tidak hanya menimpa kaum muslimin. Tidak hanya menimpa orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir terserah mereka. Itu urusan mereka. Tapi menimpa kita kaum muslimin. Ini yang perlu kita waspadai. Dan firman Allah juga di dalam Al-Quran surah 2. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 59 itu. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ. Bagi orang yang mengganti hukum-hukum Allah. Zalamu, orang yang zalim, kami turunkan malapetaka dari langit. Allah turunkan malapetaka dari langit. Itu kata Allah, bukan kata saya, bukan kata anak, ikhwan wa akhwati fillah, itu kata Allah. Jadi semua yang terjadi di Indonesia ini, dari mulai Palu Donggala, itu sudah mulai. Kita bukan berada di akhir zaman, kita di ujung akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi banyak ulama kita ya kan yang menuturkan hal-hal yang kayak seperti ini. Ya pertanyaan terbesar, apa solusinya? Solusinya menurut saya yang pertama adalah la turaddul qada'a illa doa. Tidak ada yang mampu mengubah takdir Allah kecuali doa. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kenapa tidak majelis ulama kita dalam surat edaran juga mengatakan bahwa ayo kita taubat berjamaah gitu kan? Masya Allah. Jangan hanya panik-panik, ini panik-panik berjamaah. Kita taubat berjamaah kaum muslimin. Kita sama-sama taubat kepada Allah, introspeksi diri kita. Introspeksi jalan kita. Jangan melulu menyalahkan pemerintah. Salahkan diri kita. Kita yang salah. Kita yang mungkin tidak mengadakan perbaikan-perbaikan. Itu yang dikatakan Allah dengan perbaikan-perbaikan tadi. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura. Allah tidak hancurkan suatu negeri di Indonesia ini kecuali di dalam Indonesia ini masih mengadakan perbaikan. Itu yang pertama. Dan itu mungkin salah satu yang terbesar. Kita tobat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Mungkin sedikit itu ikhwan wa akhwati fillah. Syukran ala ihtimamikum wa khilafu minkum. Segala kesalahan berasal dari saya, kebenaran hanya dari Allah dan Rasulnya. Wa khilafu minkum wa akhirun da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.